Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Safitri dengan NIM C1K081057 akan menjelaskan mengenai materi tentang bakteri dan jamur, penyebab penyakit pada ikan. Simak videonya ya. Teknik diagnosa pada ikan yaitu teknik diagnosa di lapangan terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, diagnosa jelas, diagnosa sementara, dan tidak ada diagnosa. Diagnosa sementara dilakukan dengan pengambilan sampel ikan yang ingin didiagnosa dan persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan diagnosa di laboratorium. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu berupa pemeriksaan molekuler atau biologi molekuler, pemeriksaan jaringan atau histopatologis, parasitologis, bakteriologis, imunoserologis, virologis, dan mikologis. Setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium, dapat ditentukan penyebab penyakit yang ditimbulkan oleh gejala-gejala yang terjadi pada ikan. Penyakit pada ikan dapat dibagi menjadi dua, yaitu penyakit infeksi dan penyakit non-infeksi. Penyakit infeksi biasa disebabkan oleh bakteri, virus, maupun jamur. Sedangkan penyakit non-infeksi disebabkan oleh faktor lingkungan, pakan yang buruk, dan kualitas air. Contoh bakteri yang menyerang pada ikan antara lain Aeromonas hydrophila, Streptococcus sp, Vibrio sp, dan Pseudomonas sp. Sedangkan virus seperti white spot syndrome virus. Parasit dapat berupa endoparasit dan ektoparasit. Endoparasit yaitu parasit yang menyerang organ bagian dalam, sedangkan ektoparasit yaitu parasit yang menyerang organ bagian luar pada tubuh ikan. Contoh dari parasit yang menyerang ikan antara lain protozoa, nemazoa, dan trematoda. Sedangkan jamur yang sering menyerang pada ikan yaitu Saprolegnia sp. Sementara itu, penyakit non-infeksi dapat bersumber dari lingkungan yang buruk, misalnya perubahan salinitas air, penurunan pH, dan dapat juga disebabkan oleh pakan yang buruk. Misalnya, kurangnya vitamin dan zat gizi lain. Bisa juga disebabkan oleh faktor genetik maupun dari hama pengganggu. Gejala klinis penyakit ikan atau udang oleh bakteri. Bakteri adalah jenis mikroorganisme yang sebagian besar bersifat parasit dan patogen bagi semua organisme termasuk ikan. Bakteri menginfeksi organisme lain, lalu menyebabkan penyakit dan mengambil nutrisi pada inangnya. Adapun contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteri antara lain Bacterial kidney disease atau BKD yang disebabkan oleh Renibacterium salmoninarum. Gejala klinis yang ditimbulkan antara lain ikan terlihat lesu, mata menonjol, ikan terlihat pucat karena anemia, perut kembung, sisik berdiri, dan lain-lain. Penyakit yang kedua yaitu Early Mortality Syndrome atau EMS yang disebabkan oleh strain spesifik dari bakteri Vibrio parahaemolyticus. Gejala klinis antara lain cangkak lunak, usus kosong, adanya bintik atau sirip hitam pada hepatopankreas. Yang ketiga yaitu Edwardsielosis putrefactive disease of catfish. Penyebab dari penyakit ini yaitu Edwardsiella tarda. Gejala klinis yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu timbul luka kecil dengan ukuran 3-5 mm pada samping bagian belakang tubuh ikan, kehilangan warna, dengan luka-luka berkembang merata di seluruh tubuh. Yang keempat, enteric red mouth of disease. Penyebab dari penyakit ini yaitu Yersinia ruckeri. Gejala klinis yang ditimbulkan yaitu warna kulit menjadi gelap, ikan menunjukkan gerakan yang lemah, kehilangan keseimbangan, dan kesulitan bernapas. Yang kelima, enteric septicemia of catfish. Penyebab dari penyakit ini yaitu Edwardsella
taluri. Gejala klinis yang ditimbulkan yaitu menyerang kantung-kantung penciuman menuju ke otak dan menyebabkan radang granulomatus dan lesu serta berenang-renang tidak beraturan. Yang keenam yaitu vis tuberculosis. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium marinum. Mycobacteriosis yang ditandai dengan terbentuknya granuloma. Penyakit ini umumnya terjadi pada ikan-ikan yang dipelihara pada akuarium dalam jangka waktu yang lama. Yang ketujuh yaitu furunculosis carp erythrodermatitis. Penyebab dari penyakit ini yaitu Aeromonas salmonicida. Gejala klinis yang ditimbulkan antara lain pembengkakan menjadi luka terbuka berisi nanah, darah dan jaringan yang rusak di tengah luka yang membentuk cekungan. Yang ke-8 yaitu nokardiosis gills tuberculosis. Penyebab dari penyakit ini yaitu Nocardia seriolae. Gejala klinis yang ditimbulkan, ikan tampak kurus dan kehilangan warna, terdapat nodul, ikan lemah dan nafsu makan berkurang, dan erosi pada operkulum. Yang ke-9 yaitu pseudotuberkulosis. Penyebab dari penyakit ini antara lain Pasteurella piscicida. Gejala klinis yang ditimbulkan yaitu kemerah-merahan pada operkulum, pembesaran organ limpa, insang pucat, dan badan ikan menjadi lebih gelap, serta pembengkakan limpa. Yang ke-10 red spot disease yang disebabkan oleh Pseudomonas aguiliseptica. Gejala klinis yaitu bercak hemoragi pada lapisan subepidermal rahang, di kepala bagian bawah dan sepanjang tubuh bagian bawah, serta liver membesar. Yang ke-11 yaitu Streptococcus agalactiae. Penyebab dari penyakit ini yaitu Streptococcus agalactiae. Gejala klinis yang ditimbulkan akibat penyakit ini, ikan dapat berenang lemah di dasar, respon terhadap pakan lemah, tubuh membentuk huruf C, dan bukaan operkulum menjadi lebih cepat, serta warna tubuh menjadi lebih gelap. Yang ke-12 Streptococcus ineae. Penyebab dari penyakit ini yaitu bakteri Streptococcus ineae. Gejala klinis yang ditimbulkan yaitu gangguan keseimbangan, ikan berenang ke permukaan secara tidak teratur, dan ikan lemah, kadang berputar-putar atau spiral. Yang ke-13 penyakit merah atau methyl Aeromonas septicemia. Penyebab dari penyakit ini yaitu Aeromonas hydropila. Gejala klinis yaitu warna tubuh kusam atau cenderung gelap, nafsu makan menurun, mengumpul dekat saluran pembuangan, dan sisik lepas, serta luka di sekitar mulut dan bagian tubuh lainnya. Yang ke-14 columnaris disease. Penyebab dari penyakit ini yaitu Flavobacterium columnar. Gejala klinis yaitu luka di sekitar mulut, kepala, badan atau sirip, dan luka berwarna putih kecoklatan yang kemudian berkembang menjadi luka borok. Yang ke-15 bacterial fin. Penyebab dari penyakit ini yaitu Pseudomonas spp. Gejala klinis yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu ikan lemah, bergerak lambat, bernapas megap-megap di permukaan air, warna insang pucat, dan warna tubuh berubah menjadi lebih gelap. Yang ke-16 fibriosis pada ikan. Penyebab dari penyakit ini yaitu Vibrio alginolyticus. Gejala klinis yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu ikan menjadi lemah, hilang nafsu makan, berenang di permukaan air, dan warna kulit buram, serta inflamasi pada anus, insang, mulut, dan pangkal sirip yang diikuti oleh pendarahan dan lepuh pada permukaan tubuh. Adapun penyakit yang biasa menyerang lobster yaitu Gavkemia atau reptile disease yang disebabkan oleh Aerococcus viridans. Gejala klinis yang ditimbulkan antara lain lobster
terlihat lesu. Pada sisi ventral abdomen terbentuk warna merah muda. Penyakit yang biasa menyerang udang yaitu Vibrio pada udang yang disebabkan oleh bakteri Vibrio harvey. Gejala klinis yang ditimbulkan yaitu tubuh udang nampak kusam dan kotor, nafsu makan menurun, dan kerusakan kaki dan insang. Penyakit yang biasa menyerang rumput laut yaitu ice yang disebabkan oleh kondisi lingkungan dan beberapa jenis bakteri, contohnya Pseudoalteromonas gracilis. Adapun gejala yang ditimbulkan yaitu pertumbuhan lambat, terjadinya perubahan warna menjadi pucat, dan pada beberapa cabang talus menjadi putih. Dan gejala klinis penyakit ikan atau udang yang disebabkan oleh jamur. Jamur merupakan kelompok organisme eukariotik yang membentuk regnum fungi. Adapun penyakit yang disebabkan oleh jamur antara lain yang pertama apanomycosis yang disebabkan oleh jamur Apanomyces astasi. Gejalanya yaitu pada ekor terlihat memutih atau pucat atau merah kecoklatan. Yang kedua yaitu branchiomycosis yang disebabkan oleh Branchiomyces demigrans. Gejala ikan menjadi lemah dan kesulitan bernapas atau megap-megap. Yang ketiga, epizootic ulcerative syndrome. Penyebab yang pertama yaitu Apanomyces evandans. Gejala klinis yang ditimbulkan oleh jamur tersebut antara lain mengakibatkan luka ulcer dan memicu respon granuloma, luka terbuka atau menyebabkan luka borok. Yang keempat yaitu sandpaper disease yang disebabkan oleh Ichthyoponus hoveri. Gejala klinis yang ditimbulkan yaitu hilangnya keseimbangan tubuh ikan, terjadinya abnormalitas tulang atau kulit berwarna gelap, organ bagian dalam dipenuhi oleh. Hai, itu tadi penjelasan mengenai bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada ikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.